apakah ini berbahaya bagi keilmuan agama Islam atau justru bisa menjadi suatu peluang untuk berdakwah pada masyarakat? Kalau menurut saya, media sosial itu mempunyai bisa menjadi sarana dakwah juga. Seperti pedang bermata dua. Bagaimana? Pedang bermata dua. Seperti pedang bermata dua, bisa berbahaya, bisa. Iya, dilihat dari mananya. Tapi kita ketahui memang orang sekarang sangat tertarik ketika viral gitu kan. Itu kan kalau kita dakwah melalui itu juga bagus, tinggal lihat orangnya kan. Tapi kalau diterimanya niatnya sudah negatif, ya jangan gitu. Nah makanya tadi perlu diketahui profil konten kreatornya itu mumpuni tidak, alim bener apa alim instan misalnya. Memang apalagi sekarang kan memang orang pintar itu nggak kelihatan kalau di media sosial. Makanya kita perlu melihat ulang siapa beliau, orangnya benar-benar alim apa tidak, terus profilnya pernah belajar di mana saja, biasanya kan ada juga. Dakwah lewat sosial itu juga menurut saya banyak sekarang. Kadang memang tuntutan gitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan majelis taklim atau di masjid-masjid sekarang sudah jarang, dan orang-orangnya pun, jamaahnya pun nggak ada waktu. Terus apa namanya, nggak ada waktu. Sekarang rata-rata juga bekerja pagi sampai sore bekerja. Terus intinya belajar dari media sosial itu sangat efisien waktu, efisien tempat, terus mudah dipahami, biasanya hanya ringkasan-ringkasan gitu. Nah itu menurut Ibu, kita sebagai umat Islam itu apakah harus seperti itu, seperti apa, menyebarkan hadis-hadis agar bisa sekalian dakwah, atau kita cukup diam melihat apa fenomena seperti itu? Sesuai, kalau saya ya sesuai kebutuhan ya, maksudnya orang kalau belajarnya namanya kan tidak sama kalau belajar secara langsung dan secara daring gitu ya. Tapi ada juga yang secara daring pun masih di apa namanya, didampingi sama kiainya misalkan. Jadi memang apa namanya, digital itu, belajar secara digital itu sekarang banyak sudah ada, dan dakwah melalui media digital juga sudah banyak. Tidak apa-apa selagi kita ambil yang positifnya, tinggalkan yang negatifnya gitu. Dan pertanyaan terakhir, apakah ada perbedaan kualitas pemahaman antara orang yang belajar dari kitabnya langsung dan dengan orang yang hanya belajar dari sosial media, dan apa tantangan terbesarnya? Tentu saja pasti beda belajar secara langsung dan belajar sendiri. Kalau belajar secara langsung kita didampingi sama guru kita bisa tanya jawab, pahamnya paham beneran.
paham betulan. Oh, jadi seperti itu. Tapi kalau belajar sekarang, belajar sendiri, biasanya ya sesuai pemahaman masing-masing, penangkapan pemahaman masing-masing. Dan kalau tidak hanya menerima saja, ya kan, tidak ada timbal balik tanya jawab, itu kan sebatas pemahaman masing-masing dan berdasarkan pengetahuan kapasitas keilmuan individu. Itu tidak berkembang menurut saya ya, kurang berkembang, beda dengan majelis atau lembaga-lembaga yang memang belajar mengadakan kajian tentang keilmuan atau hadis atau suatu ayat, kemudian di situ ada tanya jawab, di situ ilmunya berkembang. Jadi ketika ada suatu kejanggalan atau masih bingung bisa ditanya itu. Iya, betul. Dan ilmunya mengena, betul itu. Kemudian ini ada pertanyaan dari penonton itu. Yang pertama, apa tantangan terbesar bagi generasi muda dalam membedakan hadis sahih dan tidak sahih di tengah banjir informasi digital? Tantangannya anak muda yang belajar tentang hadis itu sahih apa tidak, ya itu mencari keasliannya, mencari kebenarannya. Kadang belajarnya kalau hanya dari mereka itu kan hanya satu dua gitu kan, dan hadisnya saja. Padahal di samping itu kita harus tahu atau belajar tentang ilmu-ilmu hadisnya. Beda ya, ilmu hadis sama hadisnya saja itu beda. Jadi dan tidak semua anak muda sekarang itu mau belajar, karena tadi konsentrasinya kan dia fokusnya apa, terus tingkat apa ini anak muda, tingkat apa? Tingkat mahasiswa. Tingkat mahasiswa. Nah, tingkat mahasiswa itu di setiap prodinya ada ulumul hadis ya, ilmu hadis. Nah, itu pelajari dengan sungguh-sungguh. Paling tidak nanti jenengan hanya sekali itu dapat materi ilmu hadis itu, pahami dan pelajari dengan sungguh-sungguh supaya ketika nanti mengajar terus menemukan sumber-sumber yang dari Al-Quran hadis itu bisa menilai, oh ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif, ini hadis yang mardud, misalkan apa itu. Jadi pahami betul ulumul hadis itu. Jadi jangan suka yang instan-instan gitu ya. Iya, modalnya ya paham dengan ulumul hadis. Kemudian pertanyaan kedua dari penonton, bagaimana strategi yang dapat membangun kesadaran orang-orang agar tidak mudah menyebarkan hadis tanpa sumber yang jelas? Tidak menyebarkan hadis dengan sumber yang tidak jelas. Bagaimana strateginya? Strateginya Yang dapat membangun kesadaran orang-orang. gimana ya? Kalau ya kita tidak dengan mudah membagikan itu selain yang kita ketahui. Kita membuat konten itu kita paham dulu, kita tahu dulu. Jangan yang taklid, oh ini share ulang, kita nggak tahu sumbernya. Jangan. Jadi minimal kalau kita membagikan
sesuatu, membagikan pengetahuan, ya kita tahu dan paham dulu, berhati-hati. Itu strateginya menurut saya seperti itu. Jadi ketika ada nanti yang balik tanya, ini benar nggak? Kita bisa menjawab. Harus berhati-hati dalam menyebarkan berita romantis. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita menerima suatu hadis atau melihat TikTok, melihat sosmed dan ada hadis-hadis tersebut, kita itu perlu memverifikasi dulu apakah hadis tersebut benar-benar hadis sahih, apakah orang yang mengirimkan atau orang yang membuat berita tersebut itu orang yang alim, atau kita lihat latar belakang dari pengirim postingan tersebut. Dan untuk strateginya kita bisa lebih hati-hati dalam menyebarkan suatu berita, suatu hadis. Jadi ketika kita ingin ikut mengunggah hadis yang kita temukan dari TikTok, dari sosmed, kita itu perlu seleksi. Harus seleksi dulu apakah benar ini hadis sahih, dan apakah benar orang yang mengirim ini seorang yang alim, orang-orang yang benar paham tentang agama. Seperti itu. Dan untuk terakhir mungkin ada pesan-pesan dari Ibu Luma kepada kami dan kepada mahasiswa yang di luar sana. Baik, saya sangat apresiasi sama jenengan semua anak muda, para mahasiswa. Kesempatan atau waktu jenengan belajar di sini itu gunakan dengan baik, karena waktu nanti itu tidak bisa kembali atau terulang. Jadi selagi jenengan ada kesempatan belajar, kemudian menuntut ilmu di sini, sungguh-sungguh kembangkan yang jenengan ketahui, yang belum tahu dicari. Dari mana dicarinya? Dari lingkungan, dari dosen, dari perpustakaan, dari teman. Dengan apa? Diskusi. Yang belum tahu, cari sumbernya. Nah tadi, jadi kalau jenengan sudah tahu, jenengan paham, jenengan akan membagikannya dengan bangga, dengan percaya diri. Tapi kalau belum tahu, ya nggak berani ngomong. Jadi waktu yang sebentar, 1 jam perkuliahan itu sangat sebentar ya. Hanya berapa kali pertemuan, sebentar. Jadi gunakan waktunya dengan baik. Dan apa-apa yang positif ikuti, ambil. Kemudian bagikan kalau perlu, ajak ke temannya yang positif. Tapi kalau yang negatif, ingatkan, ojo ngomong, ayo kene wae misalnya. Yang negatif kurangi dan tinggalkan. Nanti ada masanya setelah jenengan selesai belajar atau selesai kuliah yang 4 tahun itu, jenengan jangan baru menyesal. Gitu. Ini kalau masih jenengan ada kesempatan, gunakan sebaik-baiknya buat bangga kedua orang tua, buat bangga keluarga, para dosen, dan semoga dimudahkan dalam belajar dan mendapatkan ilmu di sini. Terima kasih banyak Bu Rupa atas keilmuan yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan Bu Rupa bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Sekian live podcast kali ini, dan saya minta maaf apabila ada kekurangan atau khilafan atau kesalahan yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.